Berdasarkan hasil evaluasi tutup buku tujuan pembangunan milenium, Millennium Development Goals atau MDGs, ternyata angka kematian bayi di Indonesia masih cukup tinggi. Capaian angka kematian bayi per 1000 kelahiran masih pada angka 32, sedangkan target MDGs adalah 23. Sehingga dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Salah satu penyebab kegagalan capaian penurunan angka kematian bayi tersebut adalah berkaitan dengan transportasi sistem rujukan. Bayi yang dirujuk dengan menggunakan ambulan biasa, 63,3% akan mengalami hipotermia atau gangguan suhu tubuh, 40,8% mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen, 26,5% mengalami perfusi rendah atau gangguan aliran darah, dan 22% mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah yang rendah. Kondisi tersebut akan mengakibatkan bayi baru lahir yang dirujuk mengalami morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian yang cukup tinggi. Menyikapi hal tersebut, RSPAL Dr. Ramelan hadir dengan Ambulanets. Ambulanets merupakan sarana transportasi rujukan neonatal yang dilengkapi dengan inkubator transport, ventilator transport, monitor yang mobile, serta didampingi oleh tenaga kesehatan yang profesional, sehingga bayi-bayi yang dilakukan transportasi itu dapat dijamin stabilisasi selama masa transportasi. Dengan demikian, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan atau morbiditas maupun mortalitas atau angka kematian bayi-bayi yang dirujukan, sehingga pada akhirnya kita dapat menurunkan angka kematian bayi secara umum. Ambulanets ini beroperasi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Pusat Informasi Rujukan Neonatal atau PIRNA merupakan suatu pusat informasi bagi seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surabaya untuk mengkoordinir bayi-bayi rujukan. PIRNA ini merupakan WA group dari berbagai kalangan. Kami terdiri dari organisasi profesi, IDAI Jawa Timur dalam hal ini, kemudian Dinas Kesehatan Kota selaku regulator, kemudian tenaga-tenaga profesional yang terdiri dari neonatologis, dokter anak, dan tenaga-tenaga kesehatan, serta kepala ruangan MICUS semua rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Pusat Informasi Rujukan Neonatal atau PIRNA melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan bayi baru lahir. Jika asesmen PIRNA menentukan diperlukannya rujukan, maka dilakukan konseling tindakan stabil prarujukan dan melakukan telekonferensi di WhatsApp Group Net. PIRNA juga menentukan rumah sakit tempat rujukan bayi baru lahir tersebut, serta melakukan koordinasi dengan tim Ambulanets. Kemudian, tim Ambulanets melakukan konsultasi ke ahli neonatologis selama proses transportasi jika diperlukan. Terakhir, tim Ambulanets melakukan serah terima dengan rumah sakit rujukan. Indikasi transportasi bagi bayi baru lahir harus memenuhi kriteria A, B, C, dan D. ARW, bayi yang terintubasi, bayi dengan ancaman gagal nafas atau obstruksi jalan nafas. B, breathing, yaitu bayi yang mengalami distres nafas dini, distres nafas yang menetap lebih dari 4 jam, apnea, kebutuhan oksigen FiO2 lebih dari 60% apabila tersedia data analisis gas darah, kebutuhan oksigen FiO2 lebih dari 40% apabila data analisis gas darah tidak tersedia, bayi mengalami distres nafas yang terbukti secara radiologis. C. Circulation, yaitu bayi yang mengalami shock atau bayi yang mengalami perdarahan yang bermakna. D. Disability, yaitu usia kehamilan kurang dari 35 minggu
bayi berat lahir kurang dari 2000 gram, mengalami asfiksia, skor Apgar kurang 7, sianosis yang menetap dengan pemberian oksigen, bayi mengalami gagal jantung atau aritmia, bayi kejang, dan bayi yang membutuhkan tindakan bedah segera. Syarat untuk menggunakan transportasi Ambulanet adalah bayi harus dalam keadaan stabil, yaitu dengan kondisi glukosa darah lebih dari 50 mm Hg, suhu badan berkisar 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius, jalan nafas terbuka, nadi bayi berkisar 120 hingga 160 kali per menit dan terpasang akses vaskular, ditunjang hasil pemeriksaan laboratorium, darah rutin dan golongan darah bayi, serta emosional support kepada keluarga. Ambulanet Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan, Surabaya, mulai aktif memberikan pelayanan transportasi neonatal sejak bulan September. Selama periode tersebut, didapatkan 18 bayi baru lahir yang telah mendapatkan pelayanan Ambulanet. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pengguna layanan Ambulanet adalah masyarakat umum sebanyak 16 dan sisanya 2 bayi baru lahir dari keluarga TNI Angkatan Laut. Sumber pembiayaan penggunaan Ambulanet sebagian besar berasal dari Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota. Namun demikian, terdapat pula dukungan dari RSPAL Dr. Ramelan bagi keluarga besar TNI Angkatan Laut, serta pembiayaan secara mandiri. Jumlah kasus terbanyak pada rujukan neonatal adalah respiratory distress syndrome sebanyak 8 kasus dan asfiksis neonatal sebanyak 5 kasus. Nama saya Eko Satrio, pangkat Korep NRP Kopda MES 114542. Kedinasan saya di KRI Tombak, Koromado 2. Ini kemarin setelah dijemput menggunakan Ambulanet sangat-sangat membantu karena dari Ambulanet itu fasilitasnya sangat lengkap. Ada 1 dokter anaknya langsung menangani bayi saya, dan ada 4 perawat untuk pendamping dokternya. Selama perawatan di RSPAL, perawatannya sangat bagus, terus perawat-perawatnya juga ramah, terus selama di sini juga bayi saya peningkatannya kesehatannya sangat bagus, sehingga kemungkinan ini sekitar 2 atau 3 hari mungkin boleh dipulangkan. Terima kasih Ambulanet. Terima kasih RSPAL. Ambulanet. Oke. RSPAL Jaya. Saya perkenalkan, saya keluarga dari pasien atas nama Dahayu, bayi umur 1 minggu. Kebetulan pas hari kemarin lusa anak saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Dengan adanya Ambulanet ini benar-benar sangat membantu kami dari keluarga yang pasien untuk rujukan ke rumah sakit lain. Dengan adanya Ambulanet ini, saya sangat sekali terbantu karena satu fasilitas di Ambulanet itu sendiri yang sangat lengkap, ada peralatannya, ada dokter dan ada suster. Dan satu lagi keunggulannya adalah fasilitas ini gratis dari Pemkot Surabaya. Semoga dengan adanya fasilitas ini banyak masyarakat yang terbantu akan adanya program rumah sakit kota lain mungkin bisa meniru adanya Ambulanet ini, khususnya pasien-pasien darurat bisa segera ditolongi dan di jalan sudah ada penanganannya sehingga sampai di sini pasien masih dalam keadaan stabil. Terima kasih, Nek. Dan RSPAL Dr. Ramlan, Surabaya.